Halo Noe, selamat sore. Halo, halo. Hai, apa kabar Noe? Ya, Kabar baik ya? Alhamdulillah ya. Oke, hmm, wait a minute. Nah, ini dia Noe. Sudah mulai liburan? ya, Sudah ya? Mantap. Oke, Noe, kita akan mulai pelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini, masih ingat terakhir kali belajar apa? fungsi Yes, ya, belajar fungsi. Gitu. Hari ini kita akan masuk ke dalam modul. Modul, pernah dengar apa itu modul? MTK, Hmm? MTK. APK, betul ya. Jadi modul atau APK itu hampir mirip-mirip ya. Gitu. Jadi kalau yang namanya modul, kamu nanti bisa ngebikin sebuah angka acak. Contoh, kamu mau ngebikin tim mana lawan tim mana gitu ya, head to headnya. Jadi oh ini dari 11 tim, tim 6 lawan tim 7 gitu ya. Nah, itu gimana caranya berarti ya? Nah, caranya berarti nanti Noe tinggal bikin dulu di sini yang namanya random ya. Nanti kamu pakai yang namanya modul eksternal, itu ada dari random, kamu nanti bisa import. Oke, nanti didapetin angka acaknya gimana. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kamu akan pakai codingan orang lain untuk dipakai di codingan punya kamu sendiri. Jadi, Noe nanti nggak perlu coding dari awal lagi. Gitu. Oke? Nah, jadi kalau misalnya yang namanya perpustakaan itu bentuknya gimana, Noe? Apa ulang-ulang? Kalau yang namanya perpustakaan itu bentuknya seperti apa, Noe? Panjang gitu, Hmm? panjang, Jajang, maksudnya jajang? panjang, panjang. Panjang, oke, yes, bisa panjang ya, panjang karena banyak buku ya, gitu. Nah, sama nih di dalam Python. Jadi kalau di dalam Python itu Python sebagai perpustakaan. Nah, modul-modul ini yang diibaratkan sebagai buku, gitu ya. Ada buku random, buku time. Jadi nanti Noe tinggal panggil aja buku randomnya. Nah, di dalam buku random ada yang namanya fungsi random, sama ada yang namanya fungsi random ya. Contohnya gimana? Contoh nanti kamu pengen pakai buku random berarti perlu izin dulu. Kan kalau misalnya di perpus pun kita kalau mau bawa pulang harus izin dulu di register. Nah, berarti kamu bikin aja ada tiga cara ya. From random import random aja. Eh, from random import bintang atau from random import random. Nah, kedua ini caranya sama ya. Jadi kamu nanti tinggal panggil aja randomnya gitu. Tapi kalau import random, nama modulnya itu perlu dipanggil dulu ya. Anyway, modul ini sama aja kayak file. Ya, jadi modul, file itu sama aja. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen ngebikin angka acak, ya dari 1000 sampai 9999 itu berarti pakai random 1000 sampai angka maksimalnya. Syarat di awal kamu from random import random dulu. Nah, nanti kamu dapat angka acaknya. Ya, sesuai dengan rentang yang udah noise setting. Oke? Kayak gitu ya. Nah, berarti kalau yang tim tadi gimana nih buat ngebikin head to headnya? Berarti untuk head to headnya kamu bikin dulu random, randomnya dua kali ya dari satu sama totalnya. Gitu totalnya apa? Totalnya yang diinput nanti sama Noe. 11 ke atau 12 atau angka berapapun ya. Gitu nanti dapat deh angka acaknya. Mungkin nggak angka acaknya itu dapat sama gitu. Misalnya partisipan satu 5, partisipan 2 pun 5. Mungkin mungkin nggak Noe? Nah, mungkin-mungkin aja ya, karena dia rentangnya sama. Dia dari 1 sampai 11, yang ini pun sama, 1 sampai 11. Jadi, kalau dapat angka acak yang sama, ada kemungkinannya. Ya, gitu. Nah, misalnya kamu mau bagi kelompok juga, gitu ya. Mau bagi kelompok berarti nanti dibikin dulu random 1 sama 2, 1 sampai 2, terus disimpan dalam variabel, lalu tinggal dipanggil aja nilai acaknya. Gitu, nanti udah nih bagi kelompok ya. Dia diacak. Ya, oh si Jim ini kelompok 2, dan seterusnya. Oke, tergantung nanti angka acaknya berapa. Gitu ya untuk yang angka acak. Ada pertanyaan dulu yang angka acak.
Clear ya? Nah, yang berikutnya itu tentang time. Jadi ada yang namanya stopwatch. Ya, stopwatch itu kan berarti mengukur waktu ya. Ada berapa rentang yang eh, dipakai gitu ketika kamu ngetik satu dan juga ketika kamu ketik stop atau nol. Ya, jadi oh ini rentangnya 0,98 detik. Nah, berarti kamu pakai yang namanya buku baru lagi, buku namanya time. Ya, di dalam buku time, ada sleep sama ada ini round bukan ya? Dia ngebuletin aja gitu. Jadi ada time dan sleep. Nah, berarti nanti sama Noe di import dulu from time import bintang. Kemudian kamu bikin start sama dengan time. Nah, ini akan mendapatkan waktu saat ini ya dalam satuan detik ya. Makanya dia angkanya gede banget gitu. Nah, nanti di sleep berarti di sleep ditidurin 5 detik. Terus nanti kamu end time lagi berarti dapat waktunya lagi yang baru. Dan kamu selisihin nih end kurangi start. Nah, berarti nanti dari waktu terbaru dikurangi dengan waktu yang di awal. Ya, jadi bener nih pas kamu print dapatnya 5,08 detik. Kenapa ada 5 detik? Karena kita sleep selama 5 detik. Ya, antara waktu mulai dan akhir. Oke? Nah, jadi yang stopwatch tadi gimana? Stopwatch tadi tetap disuruh input, di looping, dan kalau inputnya satu, maka timernya mulai. Dan kalau misalnya kamu udah mulai bikin yang nol, nanti timernya dimulai lagi lalu selisihkan. Jangan lupa di round ya. Jadi itu dibulatkan dua angka di belakang koma. Yang ini catur nanti aja. Oke, ada pertanyaan dulu, Noe? Belum ya? Kalau belum, tolong share screen. Kita coba praktekin ya. Login dulu. Oh, passwordnya. Nah, 6275. Ke course. Lalu kita ngerjain yang modul ya. Nomor 5. Nah, dia langsung esai ya. Tadi file Python disebut juga sebagai Modul. modul, yes. Contoh modul ada time sama acak Aduh. Random. random. Fungsi buat dapat angka acak bilangan bulat. Angka acak kalau random itu bilangan desimal ini benar. Ini bukan ya. Yang 1,5 nama fungsinya apa di depan? Ren? Random. Bukan random. Ended. Random. Enggak, ini udah benar. Yang ini random. Nama modulnya udah benar. Yang ini ya. Dah, checklist. Lanjut nomor 2. Jawabannya ada 3 ya. Pintar, pintar. Satu lagi. Yes, super smart. Oke, checklist. Nah, Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, kita akan pemeriksaan.
Berarti baris satu nggak ada rand ya, tapi adanya apa? Random. Terus ini kita punya variabel current number, tapi nggak ada variabelnya. Jadi baris 4 From. bikin variabel current number ya. Current number sama dengan random gitu. Kayak gini. Dah, boleh di play, cobain. Oh, terakhir ini. If, kan kalau if itu berarti sama dengannya harus ada 2 ya, sama dengan yang di sini 2. Dah, play coba. Nah, ini kalau kamu play nanti dia dapat angka acak terus ya. Dari 1000 sampai 3000. Coba kamu rubah-rubah tuh. Ya, dia akan terus diacak. Nah, nanti kamu bakal dapat makan malam kalau 10-10 ya. Gitu. Oke, boleh checklist. Nggak ada. Ini nggak ada. Ini kotaknya. Manual yang ini ya. Oh. Nah, submit. Lanjut. Damn. Wah, bisa nggak gitu tugasnya aja. Kasih Jangan aja ini dong. blank. Kasih aja blanknya. Jangan dong. Coba benerin dulu. Oke. From time import. Ini, Ujungnya. ini, Import time lagi ya. Enggak. Import time lagi. From time import time. ini. Terus ini rest udah. Ini udah juga. Nah, di baris 2 ini kan Pen. ada variabel move ya. Tapi kita nggak punya variabel tersebut. Berarti dibuat dulu Move. move ya. Move sama dengan str gitu. Move sama dengan. Nah, sip. Oke. Terus 30 menit. eh udah itu emang kosong. Oh. Nah, ini kan berarti restnya udah benar. Move-nya nih. Dia jalan loopingnya kalau dimasukin off. Salah ya. Harusnya bukan sama dengan tapi tanda seru sama dengan. Ya. Hmm. Nah, baru em, dalam 1 menit itu kan ada 60 detik ya. Berarti kalau 1 detik, sorry, 1 detik berapa menit? 1 detik berapa menit? Heeh. Setiap setiap 1 detik 60 menit. Bukan, bukan. Kalau kalau Apa? 1 menit itu kan ke 1 menit ke detik itu 60. Oh Berarti ya, kalau benar. 1 detik ke menit berapa? 1 detik ke menit. Ya 60. Dibagi 60 60. ya. Berarti tinggal kamu kasih slash 60 di sini. Oke, dibagi 60 di sini ya. Karena dari detik ke menit. Di sini. Bagi 60 ya, betul. Slash 60. Nah, save. Oke, dah boleh di play ya. Nah, jadi ini main catur ya. Kita pindah-pindahin aja ke bidik catur yang bebas mana aja A1, A2 gitu. Nah, nanti waktunya akan terus berkurang ya. Tuh, yang asalnya 30 menit dia terus berkurang ke 29, nanti ke 28 dan seterusnya. Nggak lama ya Ah, kalau ditungguin ya. Jadi nggak apa-apa kamu langsung ketik off aja. Ada boleh gitu juga. Sip.
Oke, checklist lanjut ya. Oke, Hmm? Randinya di dalam looping ya. Karena nanti angka acaknya itu akan tergantung sama per inputnya ya. Jadi ini dimasukin di dalam baris 7 aja. Mm-mm. Nah, yes, baru kamu bikin variabelnya. Kasih tab dong. Ini hapus saja komentarnya, nggak apa-apa. Nah, sip. Berarti pertama dapetin dulu angka acak ya. Simpan dalam variabel ya, biar kita bisa panggil lagi. Ini. Berarti caranya pakai yes randin tapi simpan variabel. Raise number sama dengan randin 1 2. Karena ada dua kelompok. Kasih tabnya. No ya. Tadi udah bener ya, yang di awal tadi. Oke, betul, randin. Ini underscore ya, bukan spasi. Kasih Ya betul. underscore. Mm-mm. Sip. Terus habis itu tinggal kita print ya. Print nomor yang ini ya. Nah, berarti print teksnya baru angka acaknya. Um, Mm-mm. Nomor Anda panggil variabel raise numbernya. Jenderal mana? Mm-mm. Nah, kalau dia dapat angka acaknya di kelompok 2, berarti kelompok 2 nambah satu. Kelompok 2 lagi, nambah satu lagi. Ya, berarti gimana? Di bawahnya kasih, Else. kasih apa kalau? Artinya kasih? Else. Iya, betul ya. Jadi kamu tinggal kasih if dulu. Jadi kalau if raise numbernya sama dengan satu, maka yang partisipan satu bertambah. Otherwise, baru yang partisipan dua. Kasih tab. Masih di dalam looping. Mm-mm, betul. Mm-mm, yes.
Nah, sip. Baru abis itu tinggal di print ya. Peserta lomba pertama berapa? Peserta lomba kedua berapa? Masih di dalam sini ya. Belum, kita belum ngeprint yang peserta. Setiap kelompoknya ada berapa ya? Print dulu. Lihat lagi gambarnya apa yang di print. Nah, ini ya peserta lomba pertama baru panggil raise one participants gitu. Nah, sip. Oke, udah boleh di play. Cobain ya. Eh, eh, koma ya. Ini koma bukan titik. Oh, Sip, coba di play lagi. Nah, peserta lomba pertama, nah dia kan dapat dua ya. Jadi masuk ke kedua, dua lagi, ke kedua lagi, ya. Tiga masuk kedua, kedua lagi ya. Buat berhenti berarti ketik off. Sip. Oke, boleh checklist. Lanjut, nomor 7. oh bikin stopwatch. Timer ya. Iya stopwatch betul. Gimana caranya? Berarti ini udah masuk ke dalam yang bagian Ay. time lagi ya. From time import time, pintar. Terus bikin input dulu ya kayak di gambar. Em, nggak usah dikasih int, dia langsung aja. Terus disimpan dalam variabel jangan lupa ya. Jadi stopwatch input satu start, nol stop gitu. Nah, betul. Terus kalau sudah di input berarti apa? Di Oke. looping ya. Kita looping dulu dong. Kita looping ya. Di looping dulu sampai dia masukin nol. Baru nanti tinggal kita cek kalau stopwatchnya satu berarti suruh bikin time yang baru gitu.
Sip. Nah, nol strip stop. Oke, terus habis itu tinggal dikasih timer yang terakhir ya. Berarti biar dikasih tahu ya waktu totalnya berapa gitu. Nah, berarti Noe tinggal buat kayak gini. Di situ hapus spasinya ya. Dihapus spasinya. Nah, sip. Jadi kamu bikin timer baru, baru tinggal diselisihkan. Hmm. Sudah, kalau sudah boleh di play ya. Cobain dulu. Oke. Tuh, tuh. Nah, sip. Oke, disubmit ya. Ada pertanyaan dulu nggak, Noe? Gak ada, clear ya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam pelajaran baru kalau gitu ya. Nah, hmm, nah ini dia Noe ya. Kita lanjutin lagi. Untuk bagian berikutnya itu kita belajar mengenai kalau tadi kita tinggal pakai modulnya, sekarang kamu perlu bikin modulnya ya. Nah, gimana caranya bikin modul? Berarti nanti Noe tinggal dibuat dulu ya. Yang perlu Noe ingat adalah namanya modul itu sebenarnya file. Ya, jadi dia adalah file biasa. Ya, jadi nanti Noe perlu bikin dulu di dalam bikin dua file. Ya, satu file itu khusus untuk fungsi-fungsi doang. Oke, nanti satu filenya lagi itu fungsi utama atau file utama. Nanti kalau misalnya file yang sebelumnya atau modul sebelumnya namanya database, kamu bisa import ya, beda file gitu. Nanti dari fungsi-fungsi sebelumnya itu bisa kamu pakai nih di file berikutnya ya. Jadi nanti tinggal dipanggil aja nama filenya apa, kemudian tinggal dipanggil fungsinya ya. Jadi meskipun dia beda file, kamu bisa pakai fungsinya. Nah, ini cara kerja yang tadi kayak rendin, kayak time, itu kan kita nggak punya codingannya kan. Kita tinggal panggil. Nah, jadi sebenarnya mereka punya filenya sendiri, kita tinggal panggil doang. Oke? Nanti kita coba praktekin satu persatu ya untuk bikin modulnya seperti apa. Jadi caranya kamu tinggal klik tombol yang di sini, save, ya. Ketika kamu klik tombolnya, kamu perlu masukin nama filenya apa, ya. Nanti di soal ada penjelasannya nama filenya apa ya, gitu. Nah, misal di nomor 3 tadi, ini kan nomor 3. Kamu kasih nama filenya adalah Sport Rose. Kita lihat nih di nomor 3 ada fungsi print football, print hockey, sama print sprint. Jadi di nomor 4 nanti, kalau kamu import, ya, kamu nanti bisa panggil Noe fungsi-fungsinya, gitu. Ya, meskipun beda file. Oke, gitu ya. Sip. Ada pertanyaan dulu, Noe? Nope. Kalau no questions, tolong share screen. Kita langsung praktekin.
Ini dikembalin aja. Kita klik yang ini, Noe. Nomor. Oh, oke. Udah bener ya? Wait. Ini jawabannya ada. Bentar dulu. Jawabannya ada. Wait dulu. 4 ya. Ini udah bener nih. Ya. 3 ini udah bener. Satu lagi. Oh, 4. Bukan. Yes. Pintar. Sip. Oke. Pintar. Lanjut nomor 2. Oke. Lanjut. Nah, coba dibaca dulu. My God. Model ini akan berisi kumpulan fungsi untuk gerak informasi olahraga simpan di belakang. Nah, ini yang yes. Klik tombol simpan. Tadi nama filenya apa berarti? Port rules. Nama filenya apa? Sport Rules. Betul ya. Pintar banget. Oke. Sudah disimpan? Coba kalau sudah disimpan nanti bisa kelihatan di sini ya. Klik dulu tombolnya. Nah, tulisan modul save. Oke. Sip. Lalu dibuka aja checklist. Checklist lanjut ke berikutnya ya. Oke. Nah, tadi nama filenya berarti apa? Noe, Port rules. diimport dulu ya. Import Enggak, gimana? diimport. Kalau diimport langsung ketik aja di situ ya. Caranya berarti diimport gimana? Caranya berarti Noe langsung import aja Sport Rules. Ya, nama filenya yang tadi. Di baris satunya dihapus aja. Hmm, underscore lagi ya. Heeh, sip. Terus baris satu tanda petiknya ya, yang di ujung nih. Hmm. Pintar. Yes, dilihat lagi gambarnya Noe. Nah, ini kan berarti dia ada off selesai ya. Dia akan ada yang namanya looping. Ya, berarti ini yang lumayan panjang nih. Jadi nanti Noe kan udah punya inputnya tuh. Kamu berarti tinggal di looping dulu, while answer-nya bukan off. Nanti dicek dulu. Kalau jawabannya satu berarti dapatnya yang sport rose, print football. Terus kalau misalnya yang dua, print hockey. Tiga, print sprint. Ya, Mhm. Spasinya, spasinya ini ya nanti dihapus Noe.
Nah, sip. Terus gimana caranya berarti untuk yang terakhir kamu copy ya berarti yang baris tiganya. Kamu copy terus ditaruh baris 14. Jadi biar nggak looping forever. Oke, coba di copy terus taruh di baris 4 di bawah baris ini ya paling bawah. Eh ini yang baris 3 yang input. No, ya? Oh, Bukan yang print ya. Nah, taruh paling bawah ya. Hapus spasinya. Sejajar sama else. Nah, save dah boleh di play. Eh, nama filenya tadi apa? Punya Noe, nomor 3. Salah, beda nama filenya Noe. Lihat nomor 3. Oh ini kamu nggak ada underscore lagi. Kasih underscore lagi ya. Import terus, underscore lagi ujungnya. Save, klik OK. Oke, udah save, lanjut. boom. Nah, jadi udah jalan. Dan kalau kamu pilih satu, misalnya sepak bola ya, berarti yang di fungsi sebelumnya akan dicetak tuh, ya. Oh ini dua nih Noe, bukan tiga ya. Nah, sip. Take off baru berhenti ya. Ya, input random. Sip, ini kita pasang-pasangkan gimana caranya. Betul. Import random, betul. Yang ini ya, random random. From random import, betul. Schedule berarti. Ini. Kalau schedule berarti schedule-nya harus diimport dulu ya. Ini close close dulu. Jadi sama kayak yang random aja. Sip. Kita ada pemisahan lah. Nah, ini berarti tinggal dibuat lagi ya. Simpan nama modulnya ini adalah nih ya. Sip. Lalu tinggal di play lagi. Kita lanjut di checklistin. Nah, Magic Sip. Johnson. Nah, betul. Di importnya udah benar. Terus habis itu dia disuruh masukin nama nih. Queen. Hmm, Di input dulu. Input ya. Itu kan input tuh. Jadi nanti ada dua kali tuh inputnya. Ada untuk nama sama ada jobnya. Ya. Disimpan dalam variabel. Yes, pintar. Hmm.
Eh, Sudah? Nah, itu kan sudah diinput ya untuk job dan juga surname. Baru kita nanti tinggal cek dulu nih ya untuk pakai fungsinya. Jadi nanti kalau misalnya dia pilih yang full time, gajinya berarti perhitungannya yang full time juga ya, kayak gini. Oke. Jadi kalau nanti dia pengalaman apa yang full time ditanya dulu pengalaman kerjanya berapa. Nah, ini udah ada di dalam fungsi yang get full time ya. Jadi kita tinggal input experience-nya toh. Mm-mm. Mhm. Sip. Sudah? Nah, berarti tinggal yang kedua nih, kalau dengan gaji per jam atau part-time ya, dia nanti tinggal dikali 800 saja. Ya, berarti kita tinggal elf, panggil yang get part-time lu elf. juga. Kasih live. Ya, kalau dia jawabannya 2 suruh input berapa jam kerjanya, gitu. Nah, pintar. Oke. Sekarang coba Noe di play dulu nih. Jadi nanti kalau kamu masukinnya satu atau dua, dia rumusnya beda-beda. Namanya siapa? Nah, si Johnson. Nah, Johnson ini full time atau part time? Full time berarti berapa nih? Udah pengalaman tahunnya. Angka ya. Oh, eh ini titik Noe. Jadi setelah setelah underscore titik ya. Mm-mm. Sebelum G ini juga ya, sebelum G-nya titik. Betul, sip. Oke, boleh di play dulu. Aha, nah, Johnson, oke. Nah, jam kerjanya si Jena berapa? 13. Kok nggak keluar apa-apa? Entah. Oh iya, karena printnya belum ya. Kita print dulu ya. Jadi di bawah itu kan ada namanya sama ada gajinya berapa. Berarti di enter paling bawah surname strip salary.
Nah, siap udah dapat ya si Joni $60.000. Nah, si Jena 10.000 ya. Karena dia cuma kerjanya 13 jam doang. Oke, boleh di checklist ya. Kamu checklist kontaknya, submit task, lanjut ke nomor berikutnya yang bintang ya. Nah, ini kita perlu bikin dulu modulnya dari awal ya. Coba dibaca. Nah, jadi nanti yang kita butuhkan adalah dua fungsi ya. Ada get ticket price sama ada get total price. Ya, ticket price berarti dia tinggal ngebikin aja eh, harga 20% ya. Ya, gitu. Jadi nanti Noe bikin dulu fungsi ya, get ticket price. Gimana cara bikin fungsi? Dev ya, dev dulu. Dev, terus get ticket price, baru tinggal Oh, dibuat fungsinya ya. Nah, kalau sudah untuk get ticket price-nya, berarti sekarang tinggal yang total price. Ya, jadi nanti dia menghitung berapa yang perlu dibayar sama Noe. Ya, berarti bikin fungsi baru lagi Noe. Namanya get total price ya di bawah. Hapus spasinya. Yes, get total price. Nah, sip. Terus tinggal titik dua. Nah, kita tinggal buat berarti total sama dengan, lalu tinggal disuruh input ya.
Nah, tinggal panggil totalnya. Sip, oke, coba di play. Noe. Nah, udah ya, kita tinggal save tadi nama. Betul, dia kan cuma ini doang ya. Apa? eh Modul doang, Oh, fungsi-fungsi aja. oke. Namanya sail ya, sail underscore. Huruf kecil aja Noe. Yes. Sale underscore. Yes. Nah, checklist, lalu submit. Oke, the last one ya. Kalau yang the last one ini lumayan pendek. Jadi kita tinggal panggil aja. Betul, import cell dulu. Yes, underscore. Nah, tinggal dibuat berarti kayak digambar ya, suruh input. Setelah di input, kita tinggal cek ya. Mau dijawab iya atau enggak. Oke, simpan dalam variabel ya. Oh, momen. Hmm. Sel titik ya. Setelah underscore-nya kasih titik. Ada titik. Nah, yes. Else-nya dihapus pastinya, Noe. Nah, siap. Membeli tiket. Nah, nomor order. Jadi harganya 2.000 gitu ya. Kalau buat berhenti tinggal diketik off. Oke? Sip. Beres ya. Oke, jadi kayak gitu ya alurnya Noe untuk membuat modul dan juga untuk membuat yang namanya pakai modul ya. Tinggal diimport-import. Jadi beda file itu bisa diimport ya. Oke, Noe ada pertanyaan dulu? Ya deh, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba mengerjakan hackathon. Ya, kamu akan mulai bikin lagi project baru. Projectnya tentang gunting kertas batu. Game ya. Jadi nanti kamu udah bisa mulai bikin game. Oke? Sebelum ditutup, Noe ada pertanyaan dulu? Belum ya? Kalau belum ada, selamat sore, Noe. Bye-bye. Bye.